Audio Jungle. Maka yang orang yang punya utang itu namanya dain. Kenapa? Karena satu pihak ada di atas, satu pihak ada di bawah. Wong sing ngutangi mesti lebih tinggi. Wong sing diutang mesti lebih rendah. Ketemu yo izin, ketemu macam-macam, takut dan lain sebagainya. Begitu juga pada hari kiamat, dinamakan yaumuddin. Kenapa? Karena pada saat itu Allah menuntut balik segala apa yang diutangkan kepada kita. Jadi jangan anggap ini milik kita, tangan milik kita, ya, kaki milik kita, tubuh kita milik kita. Bukan, ini hanya pinjaman, diutangi sama Gusti Allah. Ya, nanti pada saatnya kita akan ditagih balik. Hari payback, ya, bayar utang. Jadi ibaratnya kita ini komputer atau kita ini HP, sejatinya yang punya kita ini, yang diri kita ini adalah softwarenya saja, nyawanya tok. Hardwarenya pinjaman. Hardwarenya punya Allah, dipinjami. Tangan juga dipinjami oleh Allah. Tubuh kita adalah semua pinjaman. Maka pada saat hari pembalasan, makanya semua hardware yang ada dalam diri kita dimintai pertanggungjawabannya. Tangan bicara sendiri. Kenapa? Kok tangan bicara sendiri? Karena sudah nggak cocok sama softwarenya. Antara hardware sama softwarenya sudah nggak kompatibel, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa untuk mengendalikan hardwarenya, itu sudah nggak bisa, ya. Makanya di situ Allah minta balik pertanggungjawaban. Jadi jangan anggap apa yang kita miliki sekarang ini milik kita. Bukan. Tangan ini kita sekarang bisa mengatur tangan kita. Karena apa? Karena softwarenya masih kompatibel. Tapi pada saat nanti sudah nggak bisa lagi. Kita nggak bisa ngatur tangan kita, nggak bisa ngatur kaki kita. Mereka semua bersaksi sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harap berhati-hati sih, Pak. Wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya alaikum atas kalian lahafidhin, ada yang menjaga. Ya, ada yang menjaga. Ala itu artinya di atas. Tapi bukan berarti malaikat yang menjaga kita itu ada di atas kita. Bukan berarti begitu. Maksudnya apa? Hafidhin, menjaga. Menjaga itu berarti mengawasi. Yang namanya pengawas itu kan lebih tinggi derajatnya, ya kan? Itu. Ala di sini bermakna kedudukan. Jadi kita ini ada yang mengawasi, dan yang mengawasi adalah makhluk yang gaib. Gaibnya makhluk. Jin itu masih bisa kita merasakan, meskipun jin itu gaib. Tapi malaikat nggak bisa merasakan. Kehadiran malaikat nggak bisa. Lebih gaib daripada jin. Dan semua kita ini diawasi, gerak-gerik kita diawasi. Wa inna alaikum lahafidhin. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, pasti diawasi oleh malaikat. Wa ma yalfidhu min qaulin illa alaihi raqibun atid. Tidak berkata satu ucapan pun kecuali ada raqib atid. Ya, itu. Bahkan orang kafir ketika diberikan kitab catatan amal, mereka heran, kitab apa ini? Mosok kabeh ditulis. Kitab apa ini? Mosok kabeh ditulis? Gak cilik, gak sing remeh, gak sing gede, kabeh ono tulisane. Itu baru nyadar di sana. Kenapa? Semuanya tertulis, semuanya dicatat, gak ada yang luput. Mulai akil balik sampai mati, gak akan berhenti. Malaikat ini nyatet gak akan berhenti sampai kita mati. Jadi kita gak sadar sesuatu yang kecil, ternyata tercatat di kitab catatan amal. Aku cuma senyum, ternyata ada pahalanya. Misalnya begitu. Cuma noleh yang menutup dengan perasaan, misalnya syahwat, enak bawa catatan nih, macam-macam. Apa yang nggak kita sadari? Ini kitab apa ini? Ini kitab apa ini? Sing remeh-temeh, dicatat pisan. Nah, ini kayak begitu. Nanti saking apa? Saking detailnya pengawasan malaikat ini. Wa inna alaikum lahafidhin. Ramadan.
biasanya wah aku enom sok dijejeli mati hari kiamat sik enom. Biasanya kan gitu. Ya mumpung sik enom kan dilatih untuk mawas diri, menjaga diri. Kita nggak akan melakukan maksiat kalau kita sadar. Bukan kita tahu ya, kita nggak akan melakukan maksiat kalau kita menyadari bahwasanya nanti ada yaumuddin, ada hari pertanggungjawaban. Nggak akan. Kenapa kita maksiat? Karena kita nggak nyadar kalau nanti itu bakal dimintai pertanggungjawaban. Awak dhewe maksiat wani soalnya apa? Lali, lek sumbene kok ana pertanggungjawaban, makanya enak. Makanya orang yang ingat mati, ingat pembalasan setelah mati dari kiamat, gak akan berani berbuat maksiat. Wa inna alaikum lahafidhin. Siapa yang menjaga itu? Kiraman, malaikat-malaikat yang mulia. Kiraman, malaikat yang mulia. Katibin, yang pekerjaannya nyatet. Wes, nulis tok. Bukan yaktubun ya. Yaktubun itu nyatet. Nyatet itu mungkin saja bisa tidak tercatat. Tapi katibin penggaweannya tukang nyatet terus. Fa'il itu isim. Katibin penggaweannya tukang nyatet. Profesional. Yes, profesional. Menurut gak enak sing luput. Ya. Kiraman katibin. Enak sing nyatet kabeh sing nyatet. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu ya'lamuna, serba tahu, ma, seapapun taf'alun yang kamu lakukan. Di sini kenapa bukan ta'malun, kok taf'alun? Kenapa kok fi'il bukan amal? Karena amal itu identik dengan sesuatu yang disengaja, yang diniatkan, ya kan? Yang disadari. Tapi kalau fi'il, segala perbuatan entah itu disadar atau tidak, entah itu disengaja atau tidak, entah diniati atau tidak, itu dicatat kabeh. Kadang awak dhewe enggak sadar. Nafas enggak sadar kan kalau sedang nafas. Itu dicatat deh. Loh, saking detailnya. Makanya nanti pada hari kiamat banyak orang bilang kitab apa ini? Kitab opo, catatan opo sampai sing remeh-temeh ruk catet iki kabeh opo wae sih. Gitu. Ya'lamuna ma taf'alun. Yang kecil-kecil, yang enggak sengaja, yang enggak terniatkan, yang enggak disadari, semua ada catatannya. Coba khawatir. Enggak mungkin ada luput. Saya beramal kayak gini, enggak ada orang yang tahu. Saya beramal, aku sedekah iki. Tapi gak enak nek gak enek wong ngerti, gak marem misale ya. Malaikat tahu. Ojo khawatir. Pasti semuanya tercatat. Makanya jadi Mas Bintang, nggak apa-apa, nggak terkenal di bumi, yang penting terkenal di langit. Mantap. Yang penting terkenal di langit. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Terus Allah baik, orang yang mulia, orang yang selamat, orang yang bertakwa, orang yang soleh. Innal abrara lafi na'im. Tempatnya benar-benar dalam kenikmatan, naim. Ya di surga, nanti muaranya di surga. Orang soleh muaranya di surga. Wa innal fujjara lafi sijjin. Orang yang jahat, orang yang kafir, orang yang dosanya lebih banyak, orang yang tidak mendapat ampunan Allah, tempatnya di jahim, di neraka. Yaslaunaha, dan mereka ini orang-orang yang fujar, orang yang jahat, orang yang durhaka sama Allah, yaslaunaha, mereka masuk ke dalam jahim. Allah enggak mengatakan dimasukkan, tapi mereka masuk. Mereka masuk sendiri. Saking apanya? Saking stresnya. Saya orang stres banget, kan enggak sadar. Ya kan? Pengen bunuh diri, pengen macam-macam. Pengen nyemplung ning jurang, macam-macam, enggak sadar. Akal sehatnya sudah enggak bisa di apa? Akal sehatnya sudah enggak normal sudah. Orang di neraka pusingnya beribu-ribu kali lipat daripada orang yang banyak problem di dunia. Jadi secara sadar mereka masuk sendiri.
Mereka masuk sendiri. Yaslaunaha, mereka memasukinya, bukan mereka dimasukkan. Mereka masuk ke dalam neraka. Saking galaunya, saking stresnya. Mungkin mereka berpikir bahwasanya lek wis mlebu neraka siksaan iki wis entek ngono. Ya. Jadi kan menderita sambil menunggu keputusan di neraka sama di surga ini kan menderita. Ya, kan? Harus di padang mahsyar dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, beribu-ribu tahun. Ya, saking stresnya wis kesuwen mlebu neraka langsung wis timbang ning kene kesiksa. Mereka berpikir ketika di neraka siksanya sudah selesai. Saking stresnya. Wa mahum, dan mereka tidak bisa anha dari neraka itu bighaibin, keluar, enggak bisa. Lek wis mlebu ya wis. Gak iso metu. Wa mahum anha bighaibin, enggak ada yang bisa keluar. Dan pada saat itu ketika manusia dicemplungkan pada neraka, setan kemudian ngambil mimbar neraka, kemudian berpidato kepada manusia. Setan mengatakan kepada manusia, wahai manusia, bukankah kamu dulu sudah mendengar janji-janji Allah? Dan janji-janji Allah itu nyata sekarang. Janji-janji Allah nyata. Siapa yang bertakwa, muaranya di surga. Siapa yang durhaka, muaranya di neraka. Dan saya juga menebar janji. Dan saya juga menebar janji, kata setan. Tetapi janji saya tak sulayani, belenjani janji ya. Saya juga berjanji, Allah juga berjanji. Janji Allah benar, tapi janji saya bohong semuanya. Nah, itu katanya setan. Tapi meskipun saya berbohong, yang melakukan eksekutornya itu adalah kamu. Saya nggak ada kekuatan apapun untuk memaksa kamu. Inna kaidas syaitani kana dhaif. Sebenarnya kan setan ini dhaif. Setan ini lemah. Kata setan apa? Saya tidak ada kuasa untuk kamu. Saya ini nggak ada memaksa. Saya cuma apa? Ngajak. Kon lek gak gelem, yo wis. Jadi cuma ngajak. Aku udah cuma iklan sponsor dok. Apa? Saya cuma pasang iklan. Entah kamu beli atau enggak, itu kan keputusannya ada di kita. Itu kata setan. Saya cuma masang iklan, saya nggak pernah maksa kamu. Kalau kamu nggak mau, ya sudah. Gitu. Wa ma adraka ma yaumuddin, dan apakah kamu tahu apa itu yaumuddin? Summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian kamu tahu enggak apa itu yaumuddin? Dua kali. Kalau ungkapan dua kali kira-kira apa maksudnya Allah? Ya, kalau ungkapan dua kali, kalau sampai ungkapan itu diucapkan dua kali, indikasinya apa? Ini benar-benar perkara yang serius. Ini enggak main-main. Ini penekanan. Ini benar-benar hal yang harus diperhatikan. Yaumuddin, hari pembalasan. Kita di sini ada tuntutannya. Nah, iki ndak guyon iki. Cara kasare ngono. Iki gak guyon iki. Iki bener iki. Ini serius, ini perkara yang sangat serius. Maka perhatikan. Nah, cara kasare kayak gitu. Yauma la tamliku. Yauma yaitu hari la tamliku, yang tidak memiliki kekuatan apapun. Siapa? Nafsun, manusia. Linafsin, pada manusia yang lain. Syai'a, sedikit pun tidak ada kekuatan. Karena apa? Softwarenya sudah enggak kompatibel sama sekali sudah. Wal amru, dan perkara pada saat itu urusan itu dikendalikan semuanya yauma idzin lillah, dikendalikan oleh Allah. Manusia enggak bisa berbuat apa-apa. Ya, mau ngomong begini, tangannya berkata lain. Mau ngomong begini, kakinya bersaksi lain. Mau apa lagi sudah? Enggak bisa apa-apa. Enggak ada pembela sama sekali kita. Mau lapor sama orang tua, setiap manusia sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani.
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Bahkan orang kafir mengatakan, ya Allah kalau boleh anak saya saja sudah masukkan ke neraka, yang penting saya selamat. Anak saya aja buat tumbal. Ya Allah, orang tua saya saja, ibu sama bapak saya yang melahirkan saya, masukkan saja ke neraka, saya ikhlas, asalkan saya selamat. Bapak ibu itu gaya tumbal, dulure gaya tumbal. Bahkan Nabi dan orang semuanya yang pernah hidup di muka bumi, dia tawarkan kepada Allah untuk dijadikan tumbal. Yang penting dia sendiri selamat. Terus kami mikir, sana sampai mikirnya apa? Mau minta tolong sama siapa? Nah, orang tua kita sendiri saja. Kalau seandainya tidak selamat, ya, naudzubillah, semoga selamat semuanya. Itu menginginkan kita pun dijadikan tumbal. Kok awak dhewe menjaluk tolong? Tidak ada. Nah, ini kandungan surah Al-Infitor. Makanya pada saat ini kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat. Ayo